Oke, pertama. Kemudian selanjutnya, pada saat kita masuk ke pengoperasionalan, berarti kita sudah mendapat PO, ya, sudah mendapat tugas, menerima perintah untuk melaksanakan tugas pokok satuan kita dalam rangka mendukung satuan yang akan kita dukung. Berarti kita harus menyiapkan alpalnya. Alpal apa yang kita gunakan sebagai sarana untuk atau media untuk membawa baik bekal maupun material di atas punggung kuda. Nah, ini seperti yang kita lihat bersama, ini adalah medianya, ya, media ataupun sarana yang disebut dengan sela. Ya, di sini ada beberapa sela sebagai sarana untuk membawa baik bekal maupun material yang dimuat di atas punggung kuda. Yang pertama, yaitu yang di ujung ini. Nah, ini yang disebut dengan sela mortir 8. Ya, ini disebut sela mortir 8 atau sela khusus, ya. Sela mortir 8 ini tidak bisa digunakan untuk membawa materi yang lain. Contoh, mortir 8 tidak bisa untuk membawa senjata laras panjang. Dia harus tetap menggunakan sela senjata laras panjang, ya. Kemudian selanjutnya yang ini adalah sela radio, ya. Dia bisa membawa satu set baik radio PRC sendiri maupun baterainya. Dia satu paket, ya. Sama hal juga dengan sela senjata mortir 8, dia juga satu set, satu paket, baik landasan, laras, dan kaki-kakinya satu paket. Kemudian selanjutnya sela senjata laras panjang, ya. Satu ekor kuda seperti yang pernah saya jelaskan mampu membawa 10 pucuk senjata ringan setingkat regu, ya, yang dimana nanti akan dimuat ataupun diapit di lambung kiri kanan daripada sela senjata laras panjang dengan cara yaitu senjatanya di packing, ya, menggunakan terpal, ya, dipaket sama seperti di perbekut, ya, untuk penerjunan senjata. Dia juga harus di packing, ya, dibuat sedemikian rupa, kemudian dimuat di lambung kiri kanan daripada sela tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sela bekal. Sela bekal ini juga disebut dengan sela multifungsi. Kenapa dibilang multifungsi? Karena dia serba bisa. Contoh, sela bekal ini dia bisa membawa pertama yaitu munisi, ya, munisi yang nanti akan dikaitkan. Di sini ada pengaitnya, ya, nanti akan dikaitkan di lambung kiri kanan daripada sela bekal. Kemudian bisa untuk membawa beras kalau bila diperlukan, ya. Kemudian bisa juga untuk membawa ransum tempur yang nanti medianya ada di ujung sana, itu keranjang. Nah, keranjang juga nanti kita kaitkan di lambung kiri, lambung kanan daripada sela bekal, ya. Kalau munisi, ini munisinya juga sama dikaitkan di lambung kiri kanan daripada sela bekal. Oleh sebab itu sela bekal juga lebih cenderung disebut dengan, atau nama lainnya disebut dengan sebrak, ya, bahasa Belandanya. Tapi secara bahasa umumnya atau bahasa Indonesia itu disebut sebagai alas, yaitu sebelum dimuat di atas punggung kuda sela berarti harus dialas terlebih dahulu, yaitu selimut biar tidak terjadi pergesekan, ya, ketika membawa bekal, ya. Kalau kita langsung membuat langsung sela, otomatis akan terjadi pergesekan antara permukaan punggung kuda dengan sela, otomatis bisa terjadi lecet, ya, nanti kudanya menjadi tidak nyaman, otomatis akan sangat mempengaruhi pada saat melaksanakan gerak maju. Yang pertama selimut. Kemudian kita beralih kembali ke sela, ya. Sela terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tali, ya. Untuk tali ada 3 bagian. Tali dada, nah ini disebut dengan tali dada, ya. Ada tali perut dan ada juga disebut dengan tali ekor, ya. Tali dada terbagi 2 bagian, ya. Nah, ini tali dada yang nanti akan dilingkarkan di bagian dada kuda, kemudian akan diikat kembali. Kemudian bagian permukaan ini itu disebut dengan tali kuduk, ya, nanti akan melingkar di permukaan suri kuda, ya. Kemudian kita masuk lagi ke tali perut, ya. Tali perut dibagi menjadi ada 3 bagian. Yang pertama, ya, 2 rangkaian tali panjang ini disebut dengan single stud, ya, single stud, ya. Ini juga sama, ini single stud.
ya. Ini sudah terikat. Ini yang berada di lambung sebelah kirinya. Kemudian kulit yang berbentuk H ini disebut amben letter H. Nah, ini amben letter H, ya. Amben letter H ini yang disebut single stud, sama seperti ini. Kemudian rangkaian penyambung ini disebut dengan single cupping. Nah, ini single cupping ya. Single cupping rangkaian penyambung dari single cupping ke single stud. Single stud masuk ke amben letter H. Ini juga sama disebut dengan single stud. Kemudian rangkaian atau kayu ini sebagai penahan, ya. Sebagai penahan ini disebut dengan kneppel. Kneppel, ya. Nah, ini sebagai penopang daripada single cupping, ya, kayu ini. Ini disebut dengan kneppel, ya. Ini adalah rangkaian bagian daripada tali perut, ya. Ada amben letter H, single stud, ini juga sama single stud. Ini disebut single cupping. Kemudian sebagai penopang ini disebut dengan kneppel. Nah, itu dari bagian-bagian daripada tali perut. Kemudian dilanjutkan dengan tali ekor. Nah, ini adalah tali ekor, ya. Tali ekor ini nanti akan kita lingkari ke bagian ekor kuda, ya. Kemudian ini tali paha, ya, nanti bentuknya memang melingkar di bagian paha kuda. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian yang lain. Ini yang kulit seperti ini itu disebut dengan bantalan, ya. Yang terbuat dari kulit sapi atau dari kulit kerbau, sangat tebal sekali, ya. Ini disebut dengan bantalan atau juga disebut dengan kesen, bahasa lainnya, ya. Bahasa umumnya bantalan atau juga disebut dengan kesen. Kemudian material ataupun bahan yang berada di dalam ini biasanya kalau yang dulu dia terbuat dari kulit padi ataupun dari injuk, yaitu yang produksi yang dulu. Kalau produksi yang sekarang yang terbaru yang pernah kita lihat di Yon 3 itu sudah dimodifikasi, dia lebih ringan, yaitu dari dakron, ya, lembut tapi ringan. Oh, yang letter H di kanan. Pelatih nggak usah ditambahkan saja biar mereka yang masak. Ya, masak mana? Pelatih jawasi, pelatih. Ya, jawasi, pelatih. Silakan masak. Sebagnya. Ini deh. Ini loh. Begini. Bang Adi, balik lagi bang ke blok lain. Dan dulu kembali ke sini dan pok balik depannya, depan daripada dan demikian dia masih memberi tanda kesiapan. Luruskan dulu seperti ini, luruskan pelan-pelan, lurus seperti ini berarti tugas dan paknya meluruskan ini kelompoknya. Oh, melurus. Ya perhatikan anggota, lurus. Lurus, perhatikan. Kawan dan kelompok satu berarti perhatikan kelompok satu. Kelompok satu Perhatikan perhatikan, apa satu. lurus. Apa saya? Kelompok satu. Kelompok juga sama, meluruskan ke kelompoknya. Setelah itu berarti memberi tanda ke kesiapan. Diterima diterima di kiri ke belakang, diterima lulusan kedua tiga kelompok dua. Nah, nih, setelah semuanya diterima
baru bisa melaksanakan gerakan balik kanan. Langsung memberi tanda isyarat seperti ini, langsung maju. Sana Bang, lurus. Kudanya mau jalan-jalan dulu ya. Dadah. Jalan-jalan dulu kudanya. Siap pada dia. Siap. Jalan-jalan di sini. Dadah. Memasangkan selimut di atas kuda dengan cara itu diusap kurang lebih 3 kali, ya. Itu maksudnya yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih berada di permukaan kuda, ya. Kemudian setelah dinyatakan bersih, kemudian selimut diletak atau disusun secara berimbang ataupun rapi di atas punggung kuda. Ya, perhatikan, jangan terlalu ke depan ataupun terlalu ke belakang. Jangan melintang kiri ataupun melintang ke kanan. Harus benar-benar seimbang. Kemudian selanjutnya kita bisa memasang ataupun memuat sela di atas punggung kuda. Namun harus diperhatikan, ingat, pada saat memuat sela di atas punggung kuda jangan sampai juga terbalik, ya. Nanti bisa-bisa nanti tali ekornya di ke tali dada, ya, jangan sampai terjadi. Namun sebagai titik pengenal bagaimana caranya apabila sela ini dimuat dan punggung kuda tidak terbalik, yaitu ambang letter H ini, nah ini selalu berada di sebelah kanan kuda, ya, perhatikan. Ya, kemudian perhatikan juga keseimbangan daripada sela, ya. Jangan terlalu ke depan ataupun terlalu ke belakang. Setelah itu ada tahapan pengikatan atau sistem pionir di atas punggung kuda. Yang pertama, yang di awal dilaksanakan yaitu pengikatan tali perut. Ini perhatikan cara pengikatannya, lihat di sini, ya. Kelihatan sana. Lihat di lingkar sini, lihat, nanti jangan salah-salah. Bukan, lingkaran besar lagi. Itu yang rekaman belakang nggak lihat. Lihat ya. Pada saat melingkarkan tali perut, perhatikan. Tali single stud ini dihubungkan ke apa ini? Ke single stud kaping. Ini single kaping ya. Nah, dengan cara dilingkarkan seperti ini dengan cara berulang-ulang sampai benar-benar tali ini memendek, ya. Ya, dilingkarkan secara berulang-ulang seperti ini. Kemudian sampai benar-benar terikat dengan kuat. Kemudian juga harus diperhatikan. Kalau terikat dengan kuat juga harus ada batasannya. Minimal kelima jari kita juga masih tetap bisa masuk ke celah-celah daripada tali perut, ya. Kalau nanti terlalu kencang nanti kasihan kudanya nggak bisa bernapas nanti. Ya, sama seperti siswa kalau pasang kopelnya kalau kencang bisa bernapas enggak? Iya. Sama juga kuda. Itu juga diperhatikan. Seperti ini pemasangannya. Ya, jadi pada saat pemasangan terbalik-balik juga, ya. Lihat kakek yang sudah dicontohkan oleh David. Sama hal juga dengan rangkaian yang lain, yaitu single kaping dihubungkan dengan ampel letter H dikaitkan ke single kaping, ya. Kalau yang di sela bekal, nah ini yang disebut dengan single kaping. Dia tidak ada rangkaian penopang ini, tapi disebut apa? Nempel, ya, dia langsung menempel di
bagian permukaan daripada bantalan. Tarik seperti itu, ya. Itu pada saat siswa melaksanakan praktek tiga-tiga, ya. Kemudian bisa dicekikkan di sini, ya. Jangan sampai nanti sisa daripada tali penjepit ini terurai, ya, berantakan. Itu harus tetap dirapikan. Kemudian tetap sekali tangan kita masukkan bersama setelah bagian daripada tali terus. Kemudian selanjutnya setelah tali terpasang dengan baik, dilanjutkan dengan pemasangan tali dada. Perhatikan tim pendukungnya. Tim pendukung sebelah kanan dia akan mengirim tali dada, dilingkarkan ke dada, kemudian disambut oleh rekannya di sebelah kiri. Kemudian dipasang melalui gesper, ya, itu bentuk gesper. Perhatikan siswa. Nah, lihat cara pemasangannya. Ini kebanyakan terjadi nanti pada saat kita memasang kita terbalik-balik, ya. Nanti tali kuduk ini dipasang ya, tali dada, jangan sampai terjadi. Lihat bagian perbagiannya. Ya, lihat. Nah, setelah terpasang tali kuduk, baru di tali dada dilingkarkan ini dan diikat, kemudian dimasukkan, kemudian tetap dalam keadaan rapi. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu jarak, ya. Baik tali kuduk maupun tali dada kurang lebih yaitu 1 ke kepal, ya. Jangan sampai nanti kedodoran, ya, atau dan juga jangan sampai ke sempit, ya, nanti akan terjadi pergeseran juga, kasihan kudanya. Harus diperhatikan minimal 1 kepal jarak tali dada maupun tali kuduk ke bagian dada ini yaitu kurang lebih 1 kepal. Kemudian setelah tali dada juga terpasang, terakhir yaitu dilanjutkan yaitu pemasangan tali ekor. Ya, perhatikan. Raih tali ekor raih ekor terlebih dahulu. Pada saat meraih ekor, perhatikan, jangan meraih ekor diangkat ke atas. Itu harus diraih ke samping kiri maupun ke kanan. Nah, ini kita lihat bersama. Nah, ini terlalu apa? Terlalu sempit. Berarti harus di setting atau diatur ulang lagi, ya. Bagaimana caranya di setting, dibuat tajam lagi. Kemudian jaraknya tetap yaitu kurang lebih 1 ke kepal. Kemudian juga sama jaraknya 1